Shalom, selamat pagi semuanya. Mari kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, Minggu 24 Mei 2020 di Gereja Sidang Kristus Tiban Batam. Pertolongan kita adalah dalam Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Mari kita menaikkan pujian suci, suci, suci. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk semua yang Kau berikan dalam hidup kami, berkat penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, kesehatan yang Kau berikan bagi kami, sehingga kami bisa beribadah pada pagi hari ini kepada Engkau Tuhan. Tuhan, Kau yang tolong ibadah ini Tuhan agar dapat menjadi dupa yang harum bagi Engkau Tuhan. Kau yang tolong Tuhan agar kami pelayan-pelayan-Mu di tempat ini bisa memberikan yang terbaik kepada Engkau Tuhan. Kau yang tolong juga Tuhan jemaat yang sedang beribadah juga Tuhan. Kau yang tolong agar ibadah ini bisa menjadi berkat bagi kami semua Tuhan. Kau yang tolong Tuhan agar apapun yang terjadi hanya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, meninggikan nama-Mu saja Tuhan. Tuhan, kami serahkan ibadah pagi hari ini hanya ke dalam tangan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, hari-hari ini sungguh terasa semakin sulit. Semakin hari semakin banyak tantangan yang harus kita lewati. Seringkali tantangan-tantangan ini di luar kemampuan kita dan mengecewakan perasaan kita. Tapi ingatlah selalu, doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya. Mari kita menaikkan pujian, doa mengubah segala sesuatu. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu.
Ibu, saudara-saudari semuanya, percayalah doa mengubah segala sesuatu jika didoakan dengan iman. Mari kita menaikkan doa syafaat kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, ampuni segala dosa-dosa dan kesalahan kami Tuhan. Layakkan kami Tuhan untuk menaikkan doa-doa syafaat kepada Engkau Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini kami mau berdoa untuk khususnya bangsa dan negara kami Tuhan dalam menghadapi virus corona ini Tuhan. Kau yang tolong Tuhan agar pemerintahan kami dapat mengambil kebijaksanaan yang terbaik bagi rakyatnya Tuhan. Kau yang tolong Tuhan agar pemerintahan kami ini dapat mengambil suatu keputusan Tuhan yang seragam Tuhan. Kau yang tolong Tuhan sehingga keputusan-keputusan yang diambil ini dapat digunakan untuk memerangi virus corona ini Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk dokter-dokter, perawat, semua yang bekerja di garda terdepan Tuhan. Kau yang tolong Tuhan, berikan mereka kesehatan Tuhan, berikan mereka kekuatan Tuhan. Kau yang tolong Tuhan agar mereka dapat merawat korban-korban dari virus corona ini dengan baik Tuhan. Kau yang tolong Tuhan agar pasien-pasien virus corona ini dapat disembuhkan Tuhan, sehingga bangsa Indonesia ini dapat mementasi virus corona ini Tuhan. Kau yang tolong Tuhan agar untuk vaksin virus corona yang hingga saat ini belum ditemukan Tuhan. Kau yang tolong Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan kuasa Engkau nyata dalam hidup kami Tuhan. Kau yang tolong, kami mungkin sekarang tidak mengerti apa yang Engkau kehendaki Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan semuanya ada jalan keluarnya di dalam Engkau Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan Engkau yang melindungi kami. Kami yakin dan percaya Tuhan Engkau yang akan menguatkan kami Tuhan. Engkau yang tolong Tuhan agar virus corona ini agar segera berlalu, bisa ditemukan jalan keluarnya Tuhan, sehingga kami dapat kembali beribadah kepada Engkau Tuhan. Kami dapat kembali Tuhan bersekutu bersama dengan saudara-saudari seiman kami Tuhan. Tuhan, Engkau yang tolong kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk kesehatan jemaat kami Tuhan. Tuhan, kami mengingat Tuhan virus corona yang semakin hari semakin hebat Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan Engkau yang akan melindungi jemaat kami Tuhan. Engkau yang tolong Tuhan agar jemaat kami ini juga sadar diri Tuhan untuk tetap melakukan protokol kesehatan untuk virus corona ini Tuhan. Kau tolong Tuhan juga berikan kami daya tahan tubuh yang baik Tuhan, sehingga kami bisa tetap sehat selalu Tuhan. Tuhan, kami juga mengingat untuk saudara-saudari seiman kami Tuhan yang lemah tubuhnya Tuhan. Kau yang jamah, Kau sembuhkan mereka, Kau kasihani mereka Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa Tuhan untuk jemaat kami yang lemah imannya Tuhan. Kau yang berikan mereka kekuatan Tuhan. Kau yang tolong Tuhan agar iman kami terus dapat bertumbuh Tuhan. Kau yang tolong juga Tuhan untuk pekerjaan dan usaha jemaat kami Tuhan. Kami tahu Tuhan usaha dan pekerjaan yang semakin hari ini semakin sulit juga Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, ketika kami setia kepada Engkau Tuhan, Engkau tidak akan membiarkan kami meminta-minta Tuhan. Tuhan, Kau yang tolong Tuhan, berkati selalu pekerjaan kami, berkati selalu perusahaan di mana kami bekerja Tuhan. Juga untuk jemaat-jemaat kami yang berusaha Tuhan, Kau yang tolong berkati selalu usaha mereka Tuhan. Kau yang tolong kami Tuhan yang sedang mencari pekerjaan Tuhan. Kau yang tolong lebarkan lapangan pekerjaan Tuhan sehingga kami dapat menemukan pekerjaan Tuhan. Kau yang tolong cukupkan segala kebutuhan kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau yang akan memelihara kami, Engkau yang akan melindungi kami. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk pembangunan gereja di Tiban 3 Tuhan, yang sedang dalam tahap pembangunan Tuhan. Kau yang pimpin untuk segala orang-orang yang membangun gereja ini Tuhan. Kau yang tolong berikan mereka kesehatan. Kau tolong Tuhan agar mereka dapat membangun gereja ini dengan baik Tuhan, sehingga gereja ini dapat dipakai untuk memuji dan memuliakan nama-Mu saja. Nama-Mu saja yang ditinggikan Tuhan. Kau tolong Tuhan untuk segala dana-dana yang kami butuhkan Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, rencana-Mu indah bagi kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk tanah di sebelahnya Tuhan,
yang dijual Tuhan, kami yakin dan percaya juga Tuhan, ketika Engkau membuka satu pintu, Engkau juga akan membuka pintu-pintu selanjutnya Tuhan. Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, pekerjaan-Mu luar biasa dalam hidup kami. Kami yakin dan percaya rencana-Mu indah Tuhan. Kau yang tolong Tuhan, inilah doa-doa kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu, biarlah kehendak-Mu saja yang jadi dengan sempurnanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, mari kita lanjutkan ibadah kita. Sebelum mendengarkan firman Tuhan yang hari ini akan dibawakan oleh Evangelis Petrus, mari kita menaikkan pujian pribadi yang mengenal hatiku. Biarlah kita yang walaupun tidak bisa bersama-sama beribadah di gereja, tapi tetap memiliki hati yang seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu, dan bagai padang gersang yang menanti datangnya hujan. Mari kita menaikkan pujian ini. Saya haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu.
Ya, selamat pagi. Kita masih diberkati Tuhan dan kita masih diberikan kesehatan sampai saat ini. Puji Tuhan. Pada pagi ini kita akan mendengarkan kembali firman Tuhan, walaupun kita secara online, tapi mari kita bersyukur. Tuhan mari memberikan kesehatan kepada kita. Tuhan masih memberikan berkat dan Tuhan masih memberikan sukacita dalam hidup kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami ada di kerajaan surga, terima kasih Tuhan, terima kasih. Di tengah-tengah kehidupan kami yang mengalami badai corona ini Tuhan, tapi Engkau masih tetap memberikan kekuatan kepada kami. Engkau masih memberikan berkat, Engkau masih memberikan kesehatan kepada kami. Sehingga pada pagi ini, walaupun secara online, kami masih dapat mendengarkan firman Tuhan. Inilah suatu pujian syukur kami ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami naikkan doa tangan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Pada pagi ini kita akan belajar firman Tuhan, yaitu tentang kenaikan Yesus. Baru saja Kamis yang lalu kita merayakan atau memperingati Yesus sudah naik ke surga. Bahwa Yesus sudah naik ke surga. Yesus sudah lahir ke dunia dan Yesus sudah merintah di dalam dunia ini. Dan Yesus telah mati, Yesus telah bangkit dan juga Yesus telah naik ke surga. Kita juga masih diingatkan oleh Tuhan bahwa di dalam Yesus masih ada pengharapan. Yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat diringankan, jalan yang buntu dibukakan, keluarga yang berantakan Tuhan bisa pulihkan. Usaha, pekerjaan dan studi kita diberkati. Puji Tuhan, di dalam Yesus kita mempunyai pengharapan sehingga hidup kita bisa lebih hidup lagi dan bisa lebih bersemangat lagi karena kita tahu dalam Yesus ada pengharapan. Ada hal-hal yang sederhana dipesan oleh Tuhan Yesus mengingatkan kita kembali akan kenaikan Yesus. Kalau kita perhatikan di dalam keempat Injil ditulis oleh 4 orang yang berbeda, tetapi hanya satu yang menuliskan tentang kenaikan Yesus, yaitu Lukas. Matius, Markus dan Yohanes tidak menulis tentang kelahiran Yesus. Mereka orang-orang Yahudi. Dan hanya satu yang bukan Yahudi, Lukas. Dia menuliskan tentang kenaikan Yesus. Mari kita lihat. Di dalam Lukas 24 ayat yang ke-50 sampai 53 saya akan bacakan. Lukas pasal 24 ayat yang ke-50 sampai 53 berkata, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ dia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika dia sedang memberkati mereka, dia terpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sukacita. Mereka pulang ke Yerusalem sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Inilah kejadian tentang Yesus naik ke surga. Ya, Yesus telah naik ke surga. Bahwa pada waktu itu murid-murid sedang berkumpul dengan Yesus. Murid-murid sedang berkumpul dengan Yesus. Tiba-tiba ketika Yesus sedang berkata-kata dan memberkati murid-muridnya yang sedang berkumpul, tiba-tiba Yesus terangkat ke surga. Yesus naik ke surga disaksikan oleh murid-muridnya dan yang lainnya. Pesan pertama yang terus diingatkan Tuhan Yesus kepada kita, bahwa Yesus akan datang segera. Yesus akan datang segera. Yesus akan datang yang kedua kali seperti dia naik ke surga. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Yesus sudah naik ke surga. Tapi dalam waktu yang tidak lama lagi, dia akan segera datang. Tanda-tanda sudah begitu banyak yang kita lihat sampai hari ini. Dalam kehidupan kondisi kita bisa lihat. Tanda-tanda Yesus akan datang sudah dekat. Kalau kita lihat juga dunia saat ini, kita bisa melihat tanda-tanda Yesus akan datang. Nubuat-nubuat Yesus sendiri dan para nabi mengenai kondisi akhir zaman ini sudah mulai digenapi. Ia akan segera kembali menjemput kita. Yesus akan segera kembali menjemput kita. Mari kita renungkan, apa yang perlu kita lakukan? Kita harus berjaga-jaga dan bersiap siaga. Pertanyaannya dalam hati kita sekarang ini, sudah siapkah kita kalau Yesus datang kedua kali? Jangan-jangan kita masih belum siap. Mari kita bersiap untuk menyongsong kedatangan Yesus kedua kali. Ya, Tuhan Yesus sudah peringatkan dalam perumpamaan. Kita ambil salah satu perumpamaan Matius 25 ayat 1 sampai 13. Perumpamaan yang sudah tidak asing lagi mungkin bagi kita. Kerajaan surga itu seumpama 10 gadis yang mengambil pelita dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Mungkin
Perumpamaan ini sudah sering kita dengar. Mungkin perumpamaan ini kita sudah hafal apa ceritanya. Bahwa ada 10 gadis yang ingin menyongsong mempelai laki-laki. Ya, mereka pergi ke rumah pengantin wanita dengan masuk mempersiapkan pengantin wanita bertemu dengan pengantin laki-laki. Di dalam cerita perumpamaan ini 5 gadis dari 10 gadis itu bijaksana. Mereka mempersiapkan pelita dan mereka juga mempersiapkan minyak cadangannya. 5 dari gadis yang lain itu bodoh. Mereka membawa pelita tetapi mereka tidak membawa persediaan minyak. Tanpa persediaan apa-apa, mereka lalu pergi sama-sama. Mereka lalai, mereka lupa membawa minyak tambahan. Sayangnya mereka tidak menyadari kelalaian tersebut. Sementara para gadis itu, pengiring pengantin menunggu, mereka mengantuk. Karena sudah lama tidak datang-datang pengantin prianya. Dan mereka tertidur. Gadis bijak, gadis bodoh pun ikut tertidur. Sehingga pada saat suatu malam tiba, ada suatu teriakan, mempelai laki-laki datang, songsonglah dia. Ya, pengantin laki-laki sudah dekat kepada pengantin wanita. Dengan sukacita mereka beriringan akan masuk ke tempat pengantin wanita. 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang bijaksana pun bangun. Mereka membereskan, mereka merapikan, dan mereka semuanya ingin menyongsong pengantin laki-laki. Tapi sayang, kelima gadis bodoh itu lupa bahwa mereka tidak membawa minyak cadangan. Sehingga pelitanya akan padam. 5 gadis bodoh itu meminta minyak kepada gadis yang bijaksana. Dan gadis yang bijaksana pun tidak memberikannya. Karena hanya cukup untuk mereka. Lalu gadis itu terpaksa keluar membeli. Sementara mereka membeli, pengantin laki-laki datang. Profesi pernikahan dilaksanakan dan pintu ditutup. Perumpamaan ini berakhir dengan gadis bodoh itu setelah membeli minyak mereka kembali. Pintu sudah tertutup. Mereka teriak-teriak, "Tuhan, bukakanlah pintu. Tuhan, bukakanlah pintu." Sehingga terdengar oleh pengantin laki-laki. Dan pengantin laki-laki menuju ke pintu dan dia berkata, "Saya tidak mengenal engkau. Saya tidak berurusan dengan engkau. Pergilah karena engkau sudah terlambat." Di sini kita lihat mengambil kesimpulan yang diberikan, talenta yang diberikan oleh Yesus merupakan perumpamaan yang sederhana tetapi tepat, yaitu karena itu berjaga-jagalah. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kita tidak tahu akan hari maupun saatnya. Ini dengan jelas Yesus menunjuk kepada dirinya sendiri. Dalam perumpamaan ini dia mengajarkan kepada kita bahwa kedatangan Yesus kedua kali tidak ada yang tahu. Ialah mempelai laki-laki. Dialah yang akan datang ke dunia untuk menjemput kita. Dialah yang menyediakan tempat bagi kita di surga. Maka dari itu kita harus berjaga-jaga. Sudah siapkah kita jika Yesus datang? Itulah suatu pertanyaannya. Tuhan Yesus pesan bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali. Kalau kita lihat, banyak orang yang tampak berbakti kepada Tuhan, tapi tidak mempunyai kesiapan untuk menyambut kedatangan Tuhan. Kenapa? Karena mereka diberi kesibukan. Mereka sibuk. Mereka selalu sibuk dalam kehidupannya. Sibuk usaha, sibuk rumah tangga, sibuk segala sesuatunya. Sehingga mereka melupakan Tuhan. Sehingga mereka lupa mencari Tuhan. Jangan sampai kita sebagai anak-anak Tuhan yang diberkati, yang dipimpin oleh Tuhan, jangan sampai kita melalaikan keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Harus kita camkam dalam pribadi kita masing-masing. Bahwa Yesus akan datang kedua kali. Sudah siapkah kita? Jangan sampai pada saat Yesus datang kedua kali kita tidak siap. Ingatlah, penyesalan itu datang pasti terakhir. Tidak pernah di depan. Jadi jangan sampai kita menyesal. Ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, kita belum siap. Inilah pesan sederhana Tuhan Yesus sampaikan pada waktu dia naik ke surga. Yang selanjutnya, yang kedua, Tuhan Yesus berkata, jangan pernah berhenti mencari Tuhan. Jangan pernah berhenti kita mencari Tuhan. Mari kita lihat Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-11. Saya akan bacakan Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-11 berkata, dan berkatalah kepada mereka, hai orang-orang Galilea, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Disinilah Yesus berkata dia akan kembali. Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu melihat ke langit? Di sini ada tulisan kata-kata hai orang-orang Galilea. Mengapa? Karena kita tahu Galilea memiliki arti revolution of the world.
roda yang berputar, yang tidak pernah berhenti. Malaikat Tuhan pernah ingatkan kepada kita, bahkan dia menekankan, hai orang-orang Galilea. Orang-orang Galilea adalah orang-orang yang akan bertemu dengan Tuhan Yesus, yang tidak pernah berhenti mencari Tuhan, yang tidak pernah berhenti hidup kudus, yang tidak pernah berhenti berdoa, dan tidak pernah berhenti berpengharapan. Karena mereka tahu bahwa pengharapan dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Tuhan tidak pernah mengecewakan dalam hidup kita. Kita lihat, pada waktu Yesus menampakkan diri kepada dua muridnya, yaitu Klopas, dan salah satu muridnya tidak diberi nama. Mungkin menurut sejarah bahwa itu adalah sejarawan, itu adalah Lukas. Lukas sendiri. Mereka berjalan dari Yerusalem ke Emmaus. Perjalanan yang menurun karena Emmaus lebih rendah daripada Yerusalem. Ketika mereka sedang berjalan menurun, tiba-tiba Yesus ada di tengah-tengah mereka. Mereka tidak menyadari siapa Yesus itu. Karena mereka berjalan menurun. Karena rohani mereka sedang menurun. Sehingga Yesus ada di antara mereka pun mereka tidak bisa melihat siapa dia. Karena mereka sedang menurun. Karena rohani mereka sedang menurun. Sehingga mereka tidak menyadari bahwa Yesus ada dengan mereka. Ketika badai dalam kehidupan kita datang, maka yang timbul mungkin dari kita adalah keputusasaan. Kita sering putus asa ketika badai kehidupan kita diterpa. Diterpa oleh kesulitan, diterpa oleh masalah, diterpa oleh ekonomi, diterpa oleh segala sesuatu yang menyulitkan dalam hidup kita. Sehingga kadang-kadang kita putus asa. Kita berhenti berpengharapan, kita berhenti berdoa, kita berhenti berpuasa, kita berhenti membaca firman Tuhan. Bahkan kita berhenti melakukan kebenaran firman Tuhan. Inilah kita sedang berjalan menurun. Rohani kita sedang berjalan menurun. Tetapi ingat, Yesus berkata kepada kita, kita tidak boleh jalan menurun. Seharusnya kita terus berjalan menaik, bertambah dan bernaik bersama Yesus. Karena Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Seperti ada suatu cerita, ada seorang anak bersama seorang ibunya sedang menyetir kendaraan si anak tersebut. Dan pada saat mereka melakukan perjalanan beberapa puluh kilometer, tiba-tiba mereka melihat awan yang hitam, angin yang kencang datang, dan langit mulai mendung, gelap. Si anak sangat khawatir. Dia berkata kepada ibunya, "Ibu, apakah kita perlu menepi seperti mobil-mobil lain yang sudah mulai menepi dan berhenti?" Ibunya berkata, teruskanlah, nah katanya. Lalu anak itu menuruti ibunya dan dia meneruskan perjalanan. Beberapa kilometer kemudian hujan mulai turun. Angin besar turun dan hujan besar sekali turun. Sehingga banyak pohon-pohon yang tumbang. Kendaraan kecil, kendaraan besar banyak yang menepi. Mereka diam, tidak bergerak. Si anak dengan ragu dan ketakutan dia berkata kepada ibunya, "Ibu, apakah kita perlu menepi? Apakah kita perlu berhenti?" Ibunya berkata, "Teruskan jalan." Walaupun dengan susah, angin kencang, hujan besar, gelap, segala sesuatu, anak tersebut menyetir mobilnya dengan pelan-pelan. Dan tidak berapa lama, hujan mulai reda. Awan mulai terang. Terus ibunya berkata, "Lanjutkan, teruskan berjalan." Sampai di suatu tempat matahari bersinar dan terang. Setelah matahari bersinar terang, si ibunya berkata, "Anak, kita turun." "Mengapa kita turun, Ibu?" "Ini sudah baik." Ibunya meminta dia turun. Dan anak dan ibu itu turun. Dan dia melihat ke belakang. Lihatlah ke belakang apa yang terjadi. Dan jauh di sana terlihat badai masih. Dan angin kencang masih. Dan gelap gulita masih. Orang-orang yang berhenti di sana terjebak semua. Mereka terus jalan dan mereka mendapatkan suatu keterangan. Maka dari itu, kita dalam hidup ini ada badai yang menerpa kita. Badai segala sesuatu. Tapi jangan pernah kita berhenti mencari Tuhan. Jangan pernah kita berhenti membaca Alkitab. Jangan pernah kita berhenti berdoa. Terus berjalan naik bersama Yesus. Yesus sudah menyediakan tempat yang baik untuk kita. Seperti si anak tersebut. Yang ibunya berkata terus. Dan dia sudah mendapatkan suasana yang baik. Cerah, ada matahari. Bagaimana dengan kita? Mari
Kita tetap berjalan bersama Yesus. Jangan pernah kita putus asa. Jangan pernah kita menyerah. Jangan pernah kita berhenti berpengharapan. Yesus sudah menyediakan berkat-berkat untuk kita jalankan. Selain kita lihat Galilea berbicara tentang orang yang tidak pernah berhenti mencari Tuhan, Galilea juga berbicara mengenai orang-orang yang sangat sederhana. Orang-orang yang sangat rendah hati. Kalau kita bisa pergi ke Galilea, kita bisa pergi jalan-jalan ke Danau Galilea, di sana banyak dijual tempelan dinding gambar Danau Galilea yang menunjukkan mujizat-mujizat Tuhan yang lakukan 2000 tahun yang lalu. Ternyata 70% mujizat Tuhan terjadi di daerah Galilea. Pertanyaannya bagi kita, mengapa? Karena kita tahu Galilea berbicara orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang sederhana. Waktu kita rendah hati, mujizat Tuhan terjadi. Tetapi pada waktu kita merasa sombong, kita merasa kuat, kita merasa besar, kita merasa mampu, mujizat Tuhan tidak pernah akan terjadi. Maka dari itu, mari kita rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Hidup sederhana, justru mujizat Tuhan akan terus terjadi. Jadi di sini kita lihat, jangan pernah kita berhenti mencari Tuhan. Dan pesan Tuhan Yesus yang selanjutnya apa? Tuhan Yesus berpesan dia akan memberikan seorang penolong. Mari kita lihat Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8 berkata, Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi di sini kita tahu, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dia sudah mengingatkan bahwa dia akan naik ke surga. Dan dia tidak akan membiarkan murid-muridnya begitu saja sendiri. Tuhan memberikan satu pribadi penolong, yaitu Roh Kudus. Pada waktu Tuhan ada di dunia, pada saat dia ada di dunia melayani di dunia ini, selama kurang lebih 3,5 tahun. Dia pergi ke sana kemari bersama murid-muridnya. Dia menolong orang-orang sakit, melepaskan orang-orang yang terbeban, memerdekakan orang-orang yang terikat, terjajah. Kita tahu, Tuhan Yesus 100% manusia dan juga 100% Allah. Sehingga dia mengetahui kebutuhan kita pada saat dia naik ke surga. Dia curahkan rohnya sendiri menjadi penolong bagi kita semua. Inilah Tuhan Yesus. Sehingga dimanapun kita berada kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu kecewa. Kita tidak perlu putus asa. Karena Tuhan Yesus akan menolong. Tidak usah kita bingung. Kita berdoa saja kepada Tuhan. Maka Roh Kudus akan menolong kita. Kenaikan Tuhan Yesus yang baru saja kita rayakan pada Kamis yang lalu. Ada suatu peristiwa penting. Titik balik di mana murid-muridnya yang tadinya selama 3,5 tahun bersama-sama dengan Yesus bisa melihat Yesus secara fisik. Tiba-tiba ditinggalkan oleh Yesus. Mereka ini seperti anak ayam yang kehilangan induknya. Bingung. Mereka bingung. Ada yang ingin kembali ke masa lalunya. Ada yang putus asa dan bermacam-macam. Tapi kita ingat, Tuhan Yesus menjadi satu titik tolak bagi murid-muridnya dan juga bagi kita semua. Bahwa Tuhan tetap bersama-sama dengan kita. Kita berjalan dengan iman bersama Kristus dan kita selalu berpengharapan padanya. Karena kita tahu Tuhan memberikan penolong, yaitu Roh Kudus kepada kita dan kepada semua yang mau bersama-sama dengan Yesus. Kita berjalan dengan iman kepada Tuhan, maka Tuhan mengasihi kita dan kita boleh bersama-sama dengan Tuhan. Kita boleh minta Roh Kudus turun ke atas kita dan kita memerlukan Roh Kudus untuk kita tetap hidup. Inilah suatu titik balik. Yesus naik ke surga. Bahwa dia memberikan pesan kepada kita yang sangat sederhana. Bahwa dia akan kembali. Bahwa jangan pernah kita berhenti mencari Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita. Karena dia akan memberikan seorang penolong. Yaitu Roh Kudus. Jadi jangan khawatir pada pagi ini. Walaupun corona masih belum bisa diatasi. Tetapi mari kita bersyukur. Sampai saat ini kita masih diberikan kehidupan. Sampai saat ini kita masih diberikan berkat. Masih kita tidak pernah kekurangan. Tuhan itu sungguh baik. Berpengharapkanlah pada Tuhan. Karena dia tidak pernah mengecewakan dalam hidup ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang telah mengingatkan kepada kami. Bahwa Engkau telah naik ke surga. Bahwa Engkau akan datang kembali seperti Engkau naik. Dan kami diminta untuk tidak pernah berhenti mencari Tuhan. Inilah sepantasnya kami orang yang lemah ini. Seperti Galilea Tuhan. Seperti
murid-murid-Mu Tuhan yang tetap berserah ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan seorang penolong bagi kami, sehingga kami selalu bisa kuat dan mampu dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami naikkan doa ini dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri dan akan menerima berkat-berkat dari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-berkat-Nya. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah daripada anaknya Yesus Kristus, pimpinan dan pertolongan dari Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Ya, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Kita akan beracara renungan dan doa atau belajar Alkitab hari Selasa jam 7 malam. Demikian pengumuman, Tuhan memberkati.